Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekalian, di hari Minggu pagi tanggal 7 Maret 2021, Kakak Jolet bersama Kakak Abner melayani sekolah minggu live streaming di pagi hari ini. Adik-adik sekalian sudah siap di depan kamera, di depan HP? Sudah siap? Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kakak jemput adik-adik bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu lagu Burung Pipit. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih, penyertaan, perlindungan Bapa dari pagi terbitnya matahari, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kami mau alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Di pagi hari ini, sebelum kita membaca dan mendengar cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh ada di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh dan juga adik-adik yang akan mendengarkan, ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar firman yang hamba sampaikan ini dapat didengarkan oleh adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan Roh Allah yang kudus. Kami
kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13. Adik-adik sudah mendapatkannya? Kalau sudah mendapatkannya, kakak bacakan perikop dan kita baca bersama-sama. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Shalom. Adik-adik masih tetap semangat mengikuti live streaming dari rumah? Nah, adik-adik sekalian, cerita kita di pagi hari ini tentang hal berdoa. Hal berdoa. Doa. Apa itu doa? Adik-adik tahu? Siapa yang bisa menjawab apa itu doa? Doa. Doa adalah cara manusia berbicara kepada Tuhan. Dengan demikian, doa membuat manusia dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita bernafas menggunakan apa? Menggunakan hidung. Hidung menghirup udara. Coba sekarang hidungnya ditutup. Bisa bernapas atau tidak? Bisa bernapas atau tidak? Tentunya tidak bisa ya adik-adik. Kalau hidungnya ditutup berarti kita tidak bisa bernafas. Nah, adik-adik sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diizinkan Tuhan untuk bernafas, sehingga kita bisa bertemu kembali di hari Minggu ini. Nah, adik-adik sekalian, berdoa adalah nafas hidup orang Kristen. Dengan berdoa, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa minta apa saja kepada Tuhan melalui doa. Misalnya kita sakit, atau kita mau ujian, atau kita mau ulangan, atau kita mau berangkat kemana saja, kita minta kepada Tuhan dengan cara berdoa. Apabila kita melakukan doa seperti nafas hidup yang kita miliki, Tuhan akan selalu melihat kita, karena kita sering berbicara kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik sekalian, kita berdoa saat kita sedih, Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Di saat kita kesusahan, Tuhan akan memberikan kita kesenangan atau kegembiraan yang luar biasa.
yang tidak bisa kita dapatkan saat kita bermain. Misalnya teman memberikan kita sesuatu, kita merasa senang, tapi pada saat itu kita senang, habis itu kita merasa bosan lagi. Tetapi kalau kegembiraan yang kita dapat dari Tuhan, itu sukacita yang luar biasa yang tidak bisa didapat oleh siapapun. Oleh karena itu adik-adik, dengan berdoa kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Nah adik-adik sekalian, kita ambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 25 yang berbunyi demikian. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah adik-adik, dalam kitab Markus berkata bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, kamu harus mengampuni orang lain yang menyakiti hatimu. Jadi adik-adik, saat kita berdoa itu, kita meminta kepada Tuhan, kita harus pastikan bahwa kita tidak mempunyai dendam sama teman, dendam sama kakak, dendam sama adik, atau sama orang tua. Kita harus pastikan kita mempunyai hati yang bersih, sehingga pada saat kita berdoa, langsung Tuhan mendengar doa kita. Nah adik-adik, kakak berharap di rumah adik-adik rajin berdoa ya. Tidak usah berdoa panjang-panjang. Kalau bangun pagi minta sama Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan di hari yang baru ini. Amin. Begitu saja Tuhan sudah mendengar. Tanpa kita berdoa membuka mulut, Tuhan sudah mendengar. Misalnya kita berdoa dalam hati, bangun pagi mulut tidak berbicara, cuma dalam hati saja. Tuhan sudah mendengar. Di sini Tuhan lebih memilih kita berdoa secara diam-diam dan Tuhan melihat langsung, daripada kita berdoa di pinggir-pinggir jalan sama orang-orang banyak, dilihat orang banyak, atau kita berdiri di di tempat keramaian, terus doa kita panjang sekali. Kita berharap supaya apa yang kita sampaikan Tuhan dengar, tapi tidak seperti itu adik-adik. Yang Tuhan mau kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa tutup mata, kita minta kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan akan melihat apa yang tersembunyi di dalam hati adik-adik. Kalau orang yang berdoa di pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan itu adik-adik, itu dia sudah dapat imbalannya. Karena dia berdoa, dia mengharapkan sesuatu, dan dia langsung mendapatkan saat itu juga. Tetapi saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat apa yang tersembunyi dalam hati kita. Nah adik-adik sekalian, kiranya adik-adik di rumah harus selalu rajin berdoa. Lakukanlah doa seperti nafas hidup yang kita dapat setiap hari. Seperti kita bernafas. Kalau Tuhan bilang kamu tidak tahu berdoa, ambil nafas hidup. Kamu cukup sampai di sini. Apa yang terjadi adik-adik? Pasti kita sudah mati. Jadi adik-adik, kita harus melakukan doa itu seperti nafas hidup kita yang mana sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, doa adalah nafas hidup, dan dengan doa kita selalu mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan, dan kita selalu mendapat perlindungan, kasih sayang, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, kakak jemput kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Saya Siap Mengikut Yesus. Saya
kita akan menyanyi Kami Bawa Pujian. Adik-adik, persembahannya disiapkan di rumah. Sudah mengumpulkan persembahannya, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas kasih penyertaan perlindungan-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu tentang hal berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa. Ajar kami untuk selalu melakukan doa seperti nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik sekalian yang mengikuti sekolah minggu melalui live streaming di rumah. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya virus corona ini dapat berlalu, sehingga kami boleh ada berkumpul bersama-sama kembali lagi di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini adik-adik mengikuti dari rumah, kiranya Tuhan mau memberkati mereka selalu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, akal budi, kepintaran yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, berkati pula kami para pengasuh yang berada di saat ini, baik dalam keadaan sehat maupun apabila ada pengasuh yang berada dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, tuntun mereka apabila mereka dalam kesakitan, berkati mereka, jamah tubuh mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Pada saat ini juga berkati kami kakak-kakak pengasuh, ya Tuhan. Semoga kami boleh dapat berkumpul lagi untuk dapat bersama-sama mengasuh di hari-hari minggu yang akan datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Berkati pula persembahan yang telah dikumpulkan oleh adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan itu, agar menjadi berkat bagi persekutuan anak dan remaja GKI Evangelion di saat ini ya Tuhan. Inilah doa kami, kiranya dari awal hingga berakhirnya ibadah ini kami selalu mengandalkan kebesaran Tuhan dalam ibadah ini. Ya Bapa kami dalam surga, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyi satu lagu sebelum kita minta berkat dari Tuhan. Kita nyanyi lagu Happy Ya 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 Happy. Yeah.
akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kakak jemput adik-adik bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga berakhir saat ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sekalian yang ada di tempat ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mereka telah mengikuti ibadah live streaming. Kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik sekalian agar mereka selalu hidup di dalam Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Sekian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, pemberitahuan sedikit dari kami. Untuk persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan di rumah bisa diberikan pada pengasuh-pengasuh terdekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.